Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Tentunya masih bersama saya Mutia Parawangsa. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah fenomena yang sedang merevolusi cara kita hidup, bekerja, atau bahkan berinteraksi satu sama lain. Kita mungkin sudah familiar dengan istilah AI, tetapi apakah kita sudah betul-betul bisa memahami dampaknya di dalam kehidupan sehari-hari? Sobat Muda Mendunia, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang akan membantu kita menjawab segala potensi dan tantangan dalam kehidupan di bawah AI. Nah, saat ini sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Sunardi Hafizuddin, betul ya Pak? Ya, betul masih Mbak. Jadi Bapak Sunardi ini adalah dosen di Fakultas Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Ya. Betul. Nah, kemarin ininya disertasinya berhubungan dengan AI ya Pak, betul ya? Iya, betul. Betul. Disertasi untuk S3 saya kemarin itu pengaplikasian untuk AI tapi di bidang kesehatan. Oke. Ya, kedokteran gitu ya. Itu seperti itu, Mbak. Ya, kebetulan kemarin kan ketika penelitian saya itu saya mendeteksi ya pola berjalan dari orang yang kena diabetes ya dengan melihat pola tekanan plantarnya atau tekanan kakinya dengan menggunakan AI, sehingga dari AI itu akan merekomendasikan kira-kira nanti kecepatan berjalan yang tepat untuk pasien diabetes itu kecepatannya berapa gitu, seperti itu Mbak kemarin. Nah, kita mungkin sudah familiar ya Pak dengan istilah AI ini, tapi sebenarnya AI itu apa sih Pak, dan cara kerjanya bagaimana? Oke, ya. Sebenarnya saya ingin untuk teman-teman mahasiswa ya, itu saya ingin sudah banyak tahu tentang terkait dengan AI ya, penggunaannya, kemudian kehidupan sehari-hari. Saya ingin juga sudah banyak tahu, kalian di website atau di internet atau di media lain sudah banyak disampaikan di situ ya. Cuma mungkin saya sedikit menyampaikan terkait dengan AI ya, ada Artificial Intelligence, kemudian atau kecerdasan buatan kita sebut seperti itu. Ini kalau kita orang awam gitu yang lihatnya ya kayak robot, kemudian ada mobil yang kayak Tesla yang bisa mengendari sendiri seperti itu. Namun sebenarnya di keseharian kita sering bertemu atau kadang menggunakan tentang sistem AI itu sendiri. Kayak kita menggunakan Google Map. Ya, kalau kita Google Map itu kan kita memasukkan untuk tujuan UMJ contoh aja ke YIA. Otomatis nanti si Google Map sendiri akan memberikan rekomendasi rute yang terdekat itu yang mana-mana. Itu juga AI sebenarnya. Atau mungkin karena yang suka game Mobile Legends, itu juga AI. Atau kayak email sendiri kan bisa mendeteksi ini emailnya masuk ke spam ya atau tidak spam gitu. Atau kayak HP yang kita pakai itu juga sebenarnya menggunakan AI juga. Dia bisa merekoneksi wajah kita. Ya, kalau kita cek atau face recognition, ini wajahnya punya, dia akan bisa unlock gitu ya. Nah, seperti itu. Atau banyak lagi kayak Instagram. Itu juga permainan AI sebenarnya. Instagram. Kalau kita kayak ada aplikasi wajah kita, kemudian di wajah kita ada hidung kelinci, kemudian telinga kelinci, itu juga AI memberikan sistem di situ. Ada juga kayak e-tilang kalau kita sampaikan ya. Banyak yang mungkin main HP, hati-hati yang main HP di jalan pakai mobil ya. Atau mungkin yang tidak fokus ketika berkendara tidak pakai sabuk, itu akan bisa terkena juga ke e-tilang. E-tilang ini juga termasuk sistem ke AI. Ya, seperti itu Mbak. Secara sekilas yang ada di sekitar kita terkait dengan penggunaan AI sendiri. Nah, tapi bagaimana sih Pak AI ini dari sejak awal dia berevolusi dan apa perkembangan terbarunya? Oke. Sebenarnya secara definisi sebenarnya di definisi AI sendiri itu di tahun 1978 itu bahwa AI sendiri itu atau Artificial Intelligence itu adalah sebuah sistem yang thinking humanly. Jadi maksudnya dia bisa berpikir seperti manusia. Tapi seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan dari AI sendiri di tahun 190-an lah itu AI sendiri bisa berbuat atau melakukan seperti manusia. Nah, kemudian di tahun 192 ya berkembang lagi si AI ini. Dia tidak hanya berpikir kemudian berbuat, tapi juga dia bisa berpikir secara rasional. Berpikir rasional. Kadang-kadang manusia itu kan kadang-kadang bisa berpikir
tidak rasional juga gitu ya. Nah, makanya bagaimana caranya si AI ini juga bisa melakukan, dia berpikir secara rasional, secara logis. Nah, yang terakhir di tahun 198 ini, yang terakhir ini AI sendiri dia bisa melakukan sesuatu ini secara logis, ya, secara logis, secara rasional seperti manusia. Ini yang terakhir. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan AI yang terakhir kita dengar di dunia pendidikan ya. ChatGPT ya, salah ya. Betul. Ini jadi momok dari di dunia pendidikan gitu ya. Karena si ChatGPT ini bisa membuat kalimat, membuat sebuah paragraf apapun ya. Kita masukkan kata kunci, dia akan membuat kalimat sendiri, dan hasilnya juga bagus juga gitu ya. Nah, ini jadi masalah juga. Jadi sesuatu yang memang jadi momok. Wah, ini jangan-jangan mengancam juga terkait dengan mahasiswa. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia tinggal chat GPT aja selesai gitu. Akhirnya secara ini sendiri akan mengancam mahasiswa. Akhirnya mahasiswa tergantung gitu ya, tergantung dengan chat GPT tadi ketika menyelesaikan sesuatu permasalahan berkaitan dengan dunia perkuliahan. Sebenarnya chat GPT ini sebagai sarana saja, alat bantu saja sebenarnya, bukan terjadi satu hal yang penting untuk mengerjakan perkuliahan gitu, Mbak. Ini yang terakhir di dunia AI, di dunia pendidikan seperti itu, Mbak. Nah, tadi kan disampaikan bahwa AI ini bisa berpikir dan melakukan pekerjaan manusia. Nah, bagaimana sih Pak AI ini bisa mengubah landscape pekerjaan manusia dan bagaimana kita sebagai masyarakat itu bisa menghadapi perubahan ini? Ya, secara umum sih sebenarnya AI sendiri kalau melihat terkait dengan bahwa ini bisa mengubah landscape terkait dengan pekerjaan manusia, karena memang dengan adanya AI ini AI bisa menggantikan pekerjaan manusia yang tertentu, maksud saya. Tidak semua loh ya, tidak semua pekerjaan manusia itu bisa dilakukan oleh AI. Nah, nanti kita sampaikan apa saja pekerjaan yang tidak bisa dilakukan AI. Nah, terkait dengan pekerjaan sendiri, AI ini bisa melakukan sesuatu itu lebih efektif dan produktif ketika melakukan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, sehingga dia bisa menggantikan pekerjaan manusia yang bersifat rutinitas. Karena AI itu kan melihat pola sebenarnya. Pola yang kita ajarkan ke dalam sebuah sistem algoritma gitu, sehingga polanya tadi bisa mendapatkan sebuah pengetahuan dari komputer tadi, jadi pengetahuan. Karena polanya kan sudah kelihatan nanti ya di situ ya. Nah, AI sendiri juga bisa di sini membuat pekerjaan baru sebenarnya. Pekerjaan baru dalam artian gini. Dalam artian seperti ini. Jadi untuk AI ini mendapatkan pekerjaan baru, ketika AI ini bisa berkembang, maka sebuah perusahaan itu sendiri sebenarnya itu bisa memberikan tempat atau pekerjaan baru bagi insinyur programmer untuk pemeliharaan atau pengembangan dari AI itu sendiri. Seperti itu, Pak. Nah, tapi Pak, sering dengan berkembangnya AI ini muncul isu-isu dan perdebatan terutama sekitar etika dan privasi seseorang dengan menggunakan AI ini. Nah, boleh Pak berbagi sedikit cerita tentang isu itu dan bagaimana sih kita bisa menghadapi permasalahan ini, etika dan privasi ini yang mungkin bisa jadi ancaman sebenarnya Pak buat kita ya. Gini Mbak Mutia, jadi terkait dengan isu etika dan privasi itu sendiri di AI ini memang teknologi cloud di cloud yang lainnya, bahwa AI ini adalah harus memang perlu adanya undang-undang sih sebenarnya. Undang-undang terkait dengan privasi. Privasi itu terkait dengan pengumpulan data, penggunaan dan penyimpan data dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita tuh harusnya hati-hati ketika kita bermain dengan Facebook, bermain dengan Instagram gitu ya. Media-media sosial itu secara tidak langsung sebenarnya data-data kita itu diambil sebenarnya diambil sebenarnya secara tidak langsung gitu. Jadi sebenarnya kalau kita punya sesuatu yang memang privasi itu jangan langsung sembarang kita upload di media sosial. Karena si AI sendiri akan melihat polanya. Oh, si A ini contoh kita sering main kemana atau beli apa gitu seterusnya. Itu bisa, data itu sebenarnya bisa dibeli sebuah perusahaan untuk bagaimana melihat pangsa pasar kira-kira konsumen sukanya apa sih gitu. Nah, dari situ juga bisa diambil data kayak big data gitu ya, Pak.
Bisa dideteksi ya Pak Iya. dengan sangat mudah. Mudah bakal sama sekali mereka. seperti itu. Nah ini menarik Pak, dengan perkembangan yang tadi sudah Bapak sampaikan, nih bagaimana sih menurut Bapak sendiri melihat masa depan AI ini, apa tantangan dan Iya. peluang yang bisa kita dapatkan dari AI ini? Oke. Sebenarnya terkait dengan masa depan AI sendiri ya. Karena kalau kita lihat memang hampir seluruh lini pekerjaan manusia itu sudah larinya ke AI menurut saya ya. Nah, kita sebagai generasi muda ini, terutama dari mahasiswa-mahasiswa yang muda mendunia ini kita ya. Ini paling tidak ini jangan jadi menjadi sebuah objek. Ya, objek dari perkembangan AI. Tapi jadilah ya generasi yang gimana bisa pelaku utama, bisa mengembangkan AI itu sendiri untuk bisa jadi kontribusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ya terkait dengan inovasi-inovasi AI itu tentunya ya. Jangan sampai kita malah jadi pemuda ya generasi yang dimanjakan AI sendiri. Kita hanya menggunakan ya aplikasi AI yang dari produk-produk asing. Tidak, pemuda-pemuda kita ini ya harus bisa berkontribusi untuk pengembangan AI itu sendiri. Nah, jadi bagaimana menghadapinya kita? Ya, cara menghadapinya sebenarnya kalau secara pribadi itu agak susah, Mbak. Jadi bentuknya ya global ya. Jadi tidak hanya sebagai yang bergerak sebagai mahasiswa inovator saja, tapi juga pemerintah juga mendukung itu. Ya, mendukung itu terkait dengan regulasi. Ya. Itu juga juga harus berkaitan dengan industri penggunanya juga. Okay. Jadi kita menghadapinya tidak terus sendiri gitu ya. Tapi juga kita bisa merangkul pemerintah dengan bentuk regulasi, kemudian juga industri juga yang nanti bisa menggunakan terkait dengan pengembangan AI itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Berarti harus berkolaborasi ya Pak dari semua stakeholder. Iya betul. Ya kayak pemerintah mungkin bisa membuat sebuah event terkait dengan inovasi atau pengembangan tentang AI. Perlombaan atau seperti apa itu nanti akan memberikan motivasi si mahasiswa itu sendiri untuk bisa berkembang, atau generasi muda itu untuk berkembang untuk menginovasi terkait dengan AI itu sendiri. Nah, tapi kan Pak banyak masih ada orang yang menggunakan AI ini dengan tujuan yang tidak baik lah. Betul. Nah, bagaimana sih Pak, seberapa besar ancaman yang timbul dari penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penggunaan AI yang berniat jahat dan merusak bahkan ya? Iya. Gini Mbak, betul Mbak. Jadi AI itu kalau digunakan orang yang memang berhati jahat gitu ya, berpikiran jahat, itu memang dampaknya luar biasa. Contoh, saya ambil contoh ya terkait dengan penggunaan AI sendiri, yang ketika digunakan tidak bertanggung jawab. Ini seperti kayak penggunaan manipulasi sosial media ya. Ini yang dimana lewat algoritma AI. Ini seperti yang terjadi di Filipina di tahun 2018 ketika di Filipina melakukan sebuah pemilu ya. Nah, ini sebuah sistem AI ini bisa mengganti wajah seseorang tadi. Wajah seseorang, contoh wajah A diganti wajah B gitu. Dan yang disampaikan tuh kebalikannya. Ya, dia menyampaikan berita-berita bohong gitu ya. Berita hoax atau mungkin bentuk propaganda ya gitu. Yang nanti bisa setiap orang tidak bisa membedakan ini benar atau salah gitu. Karena mungkin wajahnya presiden bisa diganti atau wajahnya Pak Rektor bisa diganti dengan orang lain yang disampaikan sebenarnya tidak sesuai dengan disampaikan oleh Pak Rektor gitu ya. Nah, ini membahayakan sebenarnya, bisa memberikan berita-berita hoax yang nanti bisa membuat propaganda yang salah. Nah, itu ya. Atau yang kedua mungkin terkait dengan mata-mata sosial ya, dengan AI ini sendiri terkait dengan keamanan privasi ya, keamanan privasi. Kayak teknik untuk AI untuk face recognition ini ya, ini bisa melacak pergerakan seseorang yang di tempat umum itu, sehingga bisa mengumpulkan data-data aktivitasnya dia, kesehariannya dia, ya, dan mungkin bisa terkait dengan relasinya juga bisa, atau pandangan politiknya juga bisa. Jadi bisa memata-matai juga ini kan ya. Atau mungkin ya berbahaya karena otomatis privasi kan sudah nggak ada privasi akhirnya dia kan. Ya. Atau mungkin bisa juga bisa digunakan untuk sistem ya senjata otonom. Wah, ini berbahaya juga ya. Untuk mungkin untuk tujuan perang. Nah, ini juga berbahaya juga. Atau yang terakhir kemarin yang BSI ya, sorry menyebutkan ya. Itu sempat
down berapa hari itu ya, itu karena gara-gara ya diserang gitu ya. Itu kan juga menggunakan sistem AI juga. Jadi kalau memang teknologi AI ini kalau tidak digunakan atau digunakan orang yang salah, ini akan berakibat atau merusak kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Lanjut, jadi bagaimana kita untuk mencegah ya setelah penggunaan AI yang bertujuan jahat dan merusak tadi ya. Ini perlu tadi saya sampaikan ya, harus ada yang namanya regulasi baik nasional maupun internasional dalam penggunaan AI itu sendiri. Ya, juga mungkin dibuat standar ya, standar organisasi untuk penerapan AI itu sendiri. Nah, ada juga dengan buat teknologi informasi dengan ya, perspektif humaniora. Ini penting. Jadi harus memang ada regulasi sebenarnya, Mbak. Jadi tidak semua orang bisa asal ini ya. Jadi kita ada regulasi, nanti ada manajemennya. Manajemennya ada istilahnya dari kejahatan itu apa sih sebenarnya akibatnya. Kita memang harus ada regulasi yang bagus, yang tepat gitu. Seperti itu, Mbak. Nah, berbicara soal regulasi nih Pak, bagaimana sih peran regulasi itu dalam pengembangan dan penerapan AI ini? Apakah ada resiko bahwa regulasi yang berlebihan itu bisa menghambat inovasi atau kebebasan dalam penelitian-penelitian tentang AI? Iya. Kalau menurut dari beberapa ahli ya terkait dengan regulasi yang berlebihan ini memang nanti akan ada kemungkinan ya bisa menghambat ya potensi terkait dengan pengembangan AI itu sendiri. Ya, atau bisa dikatakan sebagai penghancur kreativitas gitu ya. Betul. Jadi kalau memang regulasinya terlalu terlalu berlebihan ya otomatis malah akhirnya menghambat. Nggak ada pengembangan terkait dengan modifikasi atau inovasi dari sistem AI itu sendiri. Ya namanya sebuah pengembangan pasti ada risiko ya yang terkait dengan pengembangan itu sendiri. Tapi kalau pengembangan itu regulasinya semakin ketat ya otomatis akan mematikan kreativitas juga, Pak. Jadi memang ada formula khusus yang memang bisa diterima dalam artian AI itu juga bisa dikontrol, tapi juga bukan berarti ketika ada regulasi mematikan kreativitas dalam pengembangan AI itu sendiri. Seperti itu. Ya, seperti itu, Mbak. Oke, berarti tadi Bapak kembali ke yang tadi itu ya, Pak, bahwa pekerjaan itu akan digantikan oleh AI dalam masa depan. Nah, betul. Tapi pekerjaan-pekerjaan apa aja sih, Pak, yang tidak mungkin akan bisa digantikan oleh AI? Ya, AI itu kan sebenarnya dia bisa melakukan itu karena memang diajari oleh manusia ya, dalam bentuk pola. Jadi kalau sesuatu yang berbentuk pola itu kan kelihatan cenderung kemana gitu ya. Nah, jadi bentuknya kayak rutinitas, repetitif, berulang gitu seperti itu biasanya. Nah, ada sesuatu yang memang hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI itu adalah rasa. Rasa itu nggak bisa dia ya. Ya kayak keadilan ya. Itu nggak bisa. Ya, nggak bisa dilakukan oleh AI itu sendiri. Ya, makanya otomatis ya kita harus mencari peluang itu yang tidak bisa dilakukan oleh AI itu ya. Berarti kita harus bisa mengembangkan diri. Dengan cara apa ya? Kita mengembangkan terkait dengan komunikasi, kemudian teamwork, bekerja sama dengan tim itu yang tidak bisa dilakukan oleh AI itu sendiri ya. Ya seperti itu. Jadi ya hal-hal itu tadi yang menjadi yang tidak bisa dilakukan oleh AI itu sendiri. Nah ini saya pesan juga untuk mahasiswa ya, khususnya mahasiswa ini kan bagaimana sih cara mahasiswa terkait dengan AI itu sendiri. Nah jadi itu kan sebenarnya teknologi untuk membantu pekerjaan manusia sebenarnya ya. Jadilah mahasiswa yang cerdas. Dalam artian cerdas dia kreatif ya, serta bijak dalam menggunakan teknologi canggih ini. Ya, agar apa? Apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat ke orang lain. Ketika kita menggunakan secara cerdas, mengembangkan AI secara baik gitu ya, itu bisa bermanfaat, bukan malah merusak ya, merusak dari aktivitas kegiatan atau mungkin hal-hal yang merusak di dunia ini gitu ya. Jadi bisa bermanfaat seperti itu. Tapi saya juga sempat baca Pak bahwa pekerjaan sebagai jurnalis itu juga nggak bisa digantikan oleh AI. Itu menurut Bapak gimana, Pak? Iya, ada hal-hal tertentu memang. Ya, tadi saya sampaikan rasa gitu ya, institusi itu kan memang nggak bisa digantikan oleh AI gitu ya. Jadi kayak kita seorang jurnalis itu kan pasti ketika membuat kata-kata, membuat apa kan ada rasa di situ, ada ruhnya gitu ya. Ya itu yang tidak punya oleh
AI gitu. Ya, apalagi kalau disuruh bikin berita straight news nih, kan nggak bisa nih si AI-nya Iya. nih. Ya seperti itu. Jadi hal yang memang ada hal tertentu yang memang AI itu tidak bisa melakukan itu. Dan sampai sekarang mungkin dari beberapa peneliti itu belum bisa menemukan algoritma, ya, algoritma terkait dengan AI bagaimana bisa meniru untuk rasa itu. Ada rasa itu belum bisa. Nah, belum ketemu algoritmanya. Oke, Bapak, selain yang tadi bahwa mahasiswa itu harus bijak menggunakan AI, nah ada pesan-pesan lain nggak Pak untuk masyarakat, untuk mahasiswa juga kembali lagi untuk bisa menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab tentunya. Betul. Ya, saya sampaikan di awal juga ya. Jadi yang namanya AI itu seperti kayak pisau lah. Ya, bisa bermanfaat ketika kita gunakan tepat dan bisa menjadi hal bumerang untuk kita gitu ketika kita menggunakan dengan salah. Ya, betul. Ya, seperti itu. Jadi kalaupun kita melakukan sesuatu, contoh di media massa itu kan salah satu sistemnya AI juga. Melakukan sesuatu ya harus bijak, dalam artinya berpikir dulu. Jangan asal kita langsung tempel sama sini dan atau mungkin kita melakukan sesuatu hal yang memang tidak bermanfaat. Ya, AI kita mencari sesuatu hal yang kurang bermanfaat, kadang merusak diri kita. Ya, anak muda cari sistem AI itu kan kalau di Google kita cari kata kunci apa, di AI akan mencari kan gitu, mengarahkan. Cari film ini pornografi ya, ini kan kurang bermanfaat dan membahayakan untuk secara mental generasi gitu ya. Maka ketika kita tidak menggunakan secara kreatif ya, tidak menggunakan secara bijak ya, ini juga akan berbahaya. Bukannya bermanfaat tapi membahayakan untuk pribadi maupun untuk secara umum, masyarakat secara umum gitu, Mbak. Nah, oke. Nah, Sobat Muda Dunia, itu tadi perbincangan dan dialog yang cukup menarik dan tentunya penuh dengan wawasan tentang fenomena kecerdasan buatan bersama dengan Bapak Sunardi. Kita telah menjelajahi berbagai aspek AI, mulai dari perkembangannya tadi dan sampai tantangan dan peluang yang bisa dihadapi. Nah, oke. Intinya terima kasih kepada Sobat Muda Dunia yang sudah setia menyaksikan podcast UMY Talks, dan semoga hari ini apa yang disampaikan Bapak Sunardi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.